Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Assalamualaikum sahabat liputan6.com di rumah. Apa kabarnya? Senang sekali saya Vina Mulyana dapat kembali menjumpai Anda dalam Kultrim Kuliah 3 Minute bersama Medina. Di episode kali ini kita akan membahas seputar sholat tarawih. Baik Medina, kalau sholat tarawih itu kan biasanya banyak orang tua yang membawa serta anaknya ke masjid. Padahal biasanya anak kecil itu suka Bikin ribut, tidak bisa diam, mengganggu dan sebagainya. ya mengganggu dan sebagainya. Menurut Medina ini bagaimana? Ya, kalau menyangkut kepada kekhusyuan sholat tarawih sendiri, karena memang biasanya di kita kan begitu selesai isya langsung jamaah tarawih ya di masjid. Ya sebaiknya sih memang kalau kita memang tahu anaknya nggak bisa diem atau bikin berisik nantinya ya jangan dibawa lah. Walaupun baik dibawa biar mengenalkan anak kepada sholat tarawih gitu kan, tapi intinya kan di sini sholat tarawihnya itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan ternyata memang mengganggu sholat tarawihnya, mending kalau mengganggu kita doang gitu kan. Tapi kalau mengganggu jamaah yang lain itu kan nggak bagus gitu kan. Dan kita pun pasti akan konsentrasi, kita pun pasti akan terbagi antara khusyuk sholat, menjaga sholat sama khusyuk menjaga anak nih. Kemana lari ini anak nih kan? Dilihat terus ya, oke, kemana nih? Ya itu kan kurang baik lah. Baik. Maksudnya sebaiknya kalau misalkan memang kita tidak sanggup untuk membawa mereka, bertanggung jawab untuk menjaga mereka, yang mending lebih baik jangan dulu dibawa. Kalau misalkan memang anaknya belum bisa disuruh diem atau ngikut sholat, betul-betul ngikut sholat gitu. Kalau dari Mas Unu gimana? Ya kurang lebih sama seperti itu. Alangkah baiknya kita tidak membawa anak ya di saat sholat-sholat berjamaah seperti itu. Takutnya mengganggu konsentrasi atau kehusuan dari jamaah tersebut. Nah, adapun kita apabila mau mengenalkan masjid atau mengenalkan amalan-amalan masjid kepada anak kita bawa anak kita di saat amalan masjid ini tidak berlangsung. Ya, seperti halnya sholat-sholat sunat biasa, sholat duha bawa ke masjid, lagi sepi-sepi, ajakin anak kita sholat berjamaah dan sebagainya. Jadi ya dikhawatirkan itu tadi, mengganggu konsentrasi. Jangankan orang lain gitu kan, kita juga jadi nggak konsentrasi. Lalu anak kita nanti lari-lari kemana, tahu-tahu ketemu udah di rumah tetangga kan, atau di mana kan. Nah, takutnya seperti atau itu mungkin atau juga celaka gitu. Atau mungkin juga kalau misalkan terpaksa, kadang-kadang ada orang yang terpaksa harus bawa anaknya. Ini anak nggak ada yang jagain di rumah gitu kan, harus dibawa. Ya lebih baik menunda tarawihnya. Maksudnya lebih baik mungkin dia bisa sholat tarawih di rumah sendirian gitu kan. Karena tarawih ini kan amalan sunat yang tidak diwajibkan untuk berjamaah gitu kan. Walaupun sebaik-baiknya dilakukan dengan berjamaah. Tapi kalau misalkan dalam kondisi seperti itu yang tidak bisa ditinggal nih, anaknya harus dibawa, ya lebih baik menunda, menangguh tarawihnya di waktu malam nanti, misalkan di tarawih sendiri di masjid maupun di rumah setelah anaknya tidur atau gimana. Yang jelas kalau sampai membawa anak mengganggu tarawihnya sendiri, ya itu sangat tidak dianjurkan. Baik, demikianlah sahabat liputan6.com jawaban dari Medina. Semoga jawaban tersebut dapat terus menginspirasi sahabat liputan6.com di rumah. Akhir kata saya Vina Mulyana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.